Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi dengan NIM 2105101125. Saya dari kelas 4C dengan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran inovasi teknologi raksasa elektronik di era modern dengan studi kasus mengenai hak paten Samsung dan Apple. Sebelum saya membahas lebih lanjut di sini, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan hak paten dan terdapat dalam Undang-Undang nomor berapa. Baiklah, di sini hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan di sini hak paten sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Hak Paten adalah ketentuan yang menjadi landasan pengaturan mengenai paten, di mana dalam konsiderannya sendiri menimbangkan pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa paten merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan kedaulatan atas ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan posisi kasusnya. Berdasarkan kasus posisi yang dialami Samsung dengan Apple, sanksi yang bisa diterapkan yaitu dengan membayar kerugian. Ganti rugi sering dirincikan dalam 3 unsur, yaitu biaya, rugi, serta bunga. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu biaya. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata yang sudah dikeluarkan salah satu pihak Apple, yaitu Samsung diminta untuk membayar biaya sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 9,5 triliun. Yang sedangkan kedua, kerugian adalah kerugian yang disebabkan Samsung menyebabkan kerugian sebesar 2,5 miliar US dollar atau sekitar 23,7 triliun yang lebih kepada Apple. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dialami atau dihitung oleh pihak Apple. Pihak Apple atau kreditur yang dirugikan berhak menuntut penggantian rugi, biaya, serta bunga tersebut. Untuk menjamin gugatan yang diajukan di pengadilan tidak sia-sia di kemudian hari, maka pihak Apple memohon agar pengadilan untuk menerima gugatannya tersebut, yaitu Pengadilan Federal di Jos, Amerika Serikat. Para pihak Samsung menggugat pihak Apple ke Pengadilan Distrik Pusat Korea Selatan atas pelanggaran paten yang dilakukannya. Pengadilan Distrik Pusat Korea Selatan memutuskan bahwa Apple melanggar 2 paten teknologi Samsung, sementara Samsung hanya melanggar salah satu paten dari Apple, yaitu pengadilan memberikan ganti rugi kecil untuk kedua perusahaan tersebut dan memerintahkan untuk penghentian sementara penjualan dari produk yang melanggar di Korea Selatan. Sanksi yang lain, yaitu membayar biaya perkara tentang pembayaran ongkos biaya perkara tersebut. Sanksi keempat tersebut bagi seorang debitur yang lalai untuk harus membayar biaya perkara tersebut. Menurut pasal 1267 KUH Perdata, pihak satu dapat menuntut pihak kedua yang lalai untuk melakukan 1. Pemenuhan perjanjian, yang kedua pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, yang ketiga ganti rugi, dan 4 yaitu pembatalan gugatan. Sementara itu, sengketa antara pihak Apple dengan Samsung tidak berhenti begitu saja. Hingga pada tahun 2015, sengketa paten antara pihak Samsung dengan Apple terus berlanjut. Pihak Apple kemudian kembali menggugat pihak Samsung atas paten gerakan sweeper atau menyapu di touchscreen. Dilansir dari laman Reuters berdasarkan laporan dari Pengadilan Federal Jos, Amerika Serikat, bahwa pihak Samsung tersebut harus membayar denda sebesar 548 juta US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah. Denda tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tuntutan awal pada Mei 2015 sebesar 930 juta US dollar. Lalu pihak Samsung meminta pengurangan sebesar 382 juta US dollar dan disetujui dengan jumlah denda yang diputuskan tersebut. Sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dari kelas 4C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.